Selatan MPTK Santo Yakobus Merauke Bet 1 tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan praktik UKIN pada SD Negeri Maindaole, Kecamatan Tanarigu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu teman memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, hari ini kami hendak belajar mengenai hormat kepada orang tua. Ajarilah kami untuk menyayangi mereka sebagaimana mereka selalu menyayangi kami anak-anaknya. Kami ingin meneladan Engkau ya Yesus yang baik, menghormati dan mengasihi Bapa Yosef dan Bunda Maria, karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Marsya. Silakan duduk. Ibu mau ambil absen. Dengar nama ya. Tobias Cornelius Saino, Hadir Bu. Enrikus Malo, Hadir Bu. Nelsiani Norin, Hadir Bu. Intan Tamoina, Hadir Bu. Marsya. Hadir Bu. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu. Semua hadir ya. Oke. Mari sekarang kita bangkit berdiri supaya kita semangat belajar. Mari kita tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk fokus. Mendengar. 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 Fokus. Ya, oke. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya. Tentang apa? Mujizat-mujizat Yesus. Ya, mujizat-mujizat Yesus. Mujizat-mujizat apa saja yang Yesus sudah pernah berikan kepada umat manusia? Menyembuhkan orang gila, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang menyelamatkan orang sakit, Ya, mengusir jadi roh jahat. yang pertama tadi Yesus itu melakukan mujizat yang pertama itu menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, memberi makan 5.000 orang. Jadi itulah mujizat-mujizat Yesus. Nah, mengapa mujizat-mujizat Yesus ada? Itu semua karena kuasa Allah. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar tentang menghormati orang tua. Nah, siapa di sini yang sudah pernah menghormati orang tua? Ya, jadi semua ya. Nah, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Membantu apa lagi? Membantu angkat kayu, mencuci piring, masak nasi, ambil rumput, bau, angkat kambing, ambil nasi babi. Nah, siapa saja yang disebut orang tua? Ayah dan ibu, kakek, nenek. Jadi itulah ya mereka yang disebut dengan orang tua. Nah, materi kita hari ini tentang menghormati orang tua. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu
Peserta didik diharapkan dapat menyebutkan nasihat tentang kewajiban terhadap orang tua. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan maksud serta alasan seorang anak perlu hormat terhadap orang tua. Yang ketiga, menyebutkan beberapa contoh perbuatan menghormati orang tua. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat membiasakan diri menghormati dan menyayangi orang tua. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Masih ingat lagu Kasih Ibu? Kasih Ibu. Semua berdiri. Kasih Ibu, 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, baik. Silakan duduk. Ya. Lagu tadi kita menyanyi tentang lagu Kasih Ibu kepada kepada beta. Nah, kalau beta kasih ibu kepada beta sama dengan kasih ibu kepada saya. Jadi beta itu sama dengan saya. Nah, di sini lagu dia mengisahkan atau menggambarkan betapa kasih atau sayang kepada anaknya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita akan mendengarkan video tentang kisah yang mengharukan. Tonton video inspirasi sampai selesai karena ada pesan berharga yang bisa kita petik. Ada seorang anak yang hidup bersama ibunya yang hanya memiliki satu mata. Anak itu sangat benci dengan kondisi ini. Dia tidak suka dengan pandangan orang saat melihat kondisi ibunya. Apalagi saat melihat anak-anak seusianya menatap ibunya dengan jijik dan memalingkan wajah. Karena hal itu, si anak tidak pernah mau berjalan berdampingan dengan ibunya. Walau dengan kondisi bermata satu, ibu si anak bekerja dengan keras untuk menafkahi kehidupan mereka dan untuk membiayai pendidikan anak satu-satunya itu. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan nasibmu. Ibu tidak ingin anak ibu tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna, jadi ibu berikan padamu satu mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memikirkanmu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan satu mata ibu, dan ibu sangat senang karena ibu mampu memberikanmu kemampuan untuk menikmati dunia dengan sempurna. Dari ibumu tersayang. Setelah membaca surat dari almarhum ibunya, air mata si anak menetes. Dia sangat menyesal. Dia selalu menyalahkan ibunya dan tidak pernah berpikir baik pada sang ibu. Dia bahkan tega mengusir si ibu dari kehidupannya, padahal ibunya selalu ada untuk membantunya. Penyesalan itu tidak ada artinya karena saat ini sang ibu sudah meninggal. Pesan moral dari cerita inspiratif kehidupan singkat ini adalah jangan pernah melukai perasaan. Ya, oke, baik anak-anak. Setelah kita mendengar video tadi tentang kisah yang mengharukan, sekarang kita lanjut sudah mengerjakan tugas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Semua sudah kerja? Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 1. Mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Karena ibunya matanya buta. Tepuk tangan. Kelompok 2.
hari anaknya sepulang sekolah. Ibunya sangat sedih dan terluka, tetapi ia tetap sabar dan ikhlas karena cintanya yang besar kepada anaknya. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3. Mengapa si anak bisa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang bagus? Karena ibunya selalu mendukung dan berkorban untuknya, termasuk mengikhlaskan matanya demi masa depan anaknya. Dukungan dan cinta ibu menjadi kekuatan utama bagi keberhasilan anaknya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 4, soal nomor 4. Ketika mengirim Subhangat dan ingin bertemu cucu-cucunya, mengapa ibunya malah diusir, bahkan dilarang untuk datanglah? Karena si anak merasa malu dan belum bisa menerima kondisi fisik ibunya yang buta dan sederhana. Ia khawatir penampilan ibunya akan memalukan di depan keluarga dan lingkungan barunya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk soal nomor 5, kelompok mana lagi yang jawab? Kelompok 1. Iya, silakan. Apa isi surat yang ditulis ibu untuk anaknya? Ibu mengikhlaskan mata untuk anaknya, tidak menyesal dan selalu menyayangi serta melindunginya. Oke, terima kasih. Kelompok 6. Soal nomor 6. Kelompok berapa? 3, Ibu. Kelompok? Oke, silakan kelompok 3. Bagaimana kira-kira pesan anaknya setelah membaca surat dari ibu yang selalu menyasihannya? Anaknya merasa sangat menyesal, sedih dan bersalah karena telah menyakiti ibunya yang begitu tulus mencintainya. Ya, tepuk tangan. Semua jawaban tadi benar. Nah, dalam kisah yang mengharukan, dia menceritakan apa tadi? Tentang seorang ibu. Seorang ibu yang matanya Buta. buta. Nah, jadi dalam kisah tadi mengingatkan kepada kita bahwa kasih ibu kepada anak-anaknya sangat luar biasa. Demi keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya, ibu rela mengorbankan apa tadi? Matanya. Tepatlah ungkapan yang menyatakan kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang kala. Nah, dalam kisah tersebut, anak atau penulis kisah ingin agar kita semua tidak menyakiti hati dan perasaan ibu seperti yang pernah ia lakukan. Tampaknya juga penulis kisah merasa menyesal karena hingga ibu meninggal dunia, ia tidak tahu kalau ibunya yang bermata satu. Dan ibunya yang bermata satu itu merupakan bukti pengorbanan ibu kepada dirinya. Nah, kondisi ibu yang dianggap mempermalukan dirinya di depan teman-teman sekolahnya, ibu yang pernah membuat takut istri dan anak-anaknya adalah akibat yang harus ditanggung ibu demi anak yang dikasihinya, yaitu dirinya. Maka ia menyesal atas kata-kata, sikap dan perbuatan yang sungguh melukai hati ibunya. Nah, ia pernah marah besar kepada ibunya, mengusir, membiarkan ibunya, bahkan ia sampai hati membiarkan ibunya meninggal tanpa pernah menemani, apalagi kasih ibunya. Ibu melalui surat yang ditulis menyatakan kebahagiaan
yang terbaik kepada anak yang dikasihinya. Nah, setelah kita mendengar kisah yang mengharukan, sekarang kita akan mendalami kitab suci. Ya, oke. Sekarang kita akan mendalami kitab suci dari kitab Sirat bab 3 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Ya. Coba anak-anak membacakan ayat-ayat kitab suci yang ada pada kitab Sirat dan kitab Efesus. Kelompok 1. Anak-anakku, dengarlah aku, Bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anaknya dan hak ibu atas para anaknya diteguhkan. Barang siapa menghormati bapaknya memuliakan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Pula dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menyenangkan ibunya, serta melayani orang tuanya sebagai majikannya. Ya. Lanjut. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapa, tapi dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Jangan membanggakan nista bapamu. Memang nista bapamu bukan kehormatan dirimu. Sebaliknya, kemuliaan seseorang terletak dalam kehormatan bapaknya. Dan malu anak adalah ibu ternista. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akanlah sesudah berkurang, hendaklah kau maafkan, jangan menistakannya. Sebab engkau masih berdaya. Lanjut. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, malah dibilang sebagai peninggalan segala dosamu. Pada masa percobaan, engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku kena matahari, serupa penghujan. Barang siapa meninggalkan bapaknya dan terkutuklah oleh Tuhan yang digenerasikan ibunya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sesuatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Oke, baik. Sekarang kita akan mendalami cerita kitab suci dengan mengerjakan tugas-tugas. Untuk menjawab
dari pertanyaan-pertanyaannya nanti Ibu akan bagikan dalam kelompok soalnya. Ya, oke, baik. Sekarang silahkan menjawab pertanyaan dari teks kitab suci tadi bab 3 ayat 1 sampai 16 dan dilanjutkan kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Ayo, kelompok mana yang duluan? Dimaksud dengan orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu. Mereka telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita. Ya, oke, tepuk tangan. Kelompok 4. Soal nomor 2. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan terhadap ayah dan ibu? Yang harus kita lakukan terhadap ayah dan ibu adalah 1. Taat atau menghormati orang tua. 2. Merawat orang tua di usia lanjut. 3. Menghindari sikap yang menyakiti orang tua. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2 menjawab soal nomor 3. Sikap-sikap apa yang dilarangi? Sikap-sikap apa yang dilarangi kita lakukan kepada ayah dan ibu? Jangan melawan orang tua, malas belajar, kasar dengan orang tua. Ya, tepuk tangan. Sekarang silakan menjawab soal nomor 4. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Menghargai dan mendengarkan mereka, membantu mereka dalam kesulitan, mengucapkan rasa terima kasih, mendoakan mereka. Ya, terima kasih. Soal yang berikut lagi, siapa yang menjawab? Satu, Bu. Hah? Kelompok 1 ya. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Umur yang panjang, kesukaan, dan kebahagiaan. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang soal terakhir? Nomor 2. Ya, kelompok 3. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab, hormat berprestasi mandiri, menjaga hubungan keluarga, dan merawat mereka di usia tua. Ya, oke. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ya, baik. Jawaban-jawaban dari kitab Sirach dan Efesus tadi kita melihat bersama secara sempit. Yang dimaksud orang tua adalah siapa? Ayah dan ibu. Ayah dan Ibu. Mereka yang telah Melahirkan, mengandung, mendidik sampai membesarkan kita. Nah, secara luas orang tua adalah orang yang dewasa dari kita anak-anak yang memiliki status ikatan keluarga dalam kehidupan seperti kakek, nenek, ada paman atau bibi atau orang dewasa lainnya. Secara lebih luas lagi, orang tua adalah orang yang memiliki peran dan kedudukan khusus dalam kehidupan kita. Misalnya guru, ada tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin pemerintah maupun pemerintah agama. Nah, ayah dan ibu dengan segala kekurangan dan kelebihan layak kita hormati. Kita harus
Biarpun mereka sudah umurnya tua, sudah rambutnya putih, jalannya bongkok, tetap kita hargai. Kita tetap menghormati. Nah, untuk itu orang tua adalah mereka juga itu wakil Tuhan. Mereka melahirkan, mendidik dan membesarkan anak-anak yang dipercaya. Kita memuliakan ayah dan ibu melalui sikap, perilaku dan terpuji. Nah, ketika kita beranjak dewasa, ketika sekarang kita masih anak-anak, nanti kita besar. Ayah dan ibu tentu tidak mudah lagi. Tidak sama sekarang lagi, mereka masih kuat bekerja. Nah, jadi ketika kita sudah besar, orang tua akan menjadi orang yang menjadi nenek-nenek. Begitu ya. Nah, kekuatannya berkurang, daya ingatannya juga menurun, bahkan mungkin tidak berdaya lagi seperti pada masa muda. Pada masa itulah kita sebagai anak berkewajiban memperhatikan mereka dengan menunjukkan sikap apa? Sikap hormat serta bakti kepada mereka. Mereka tadi siapa itu? Orang tua. Ayah dan ibu, ada nenek, begitu ya. Nah, melalui sikap-sikap itu kita mematuhi perintah siapa? Orang tua. Perintahnya Allah. Hormatilah ibu bapamu. Tuhan juga berfirman agar kita tidak menyakiti hati mereka, tidak menistakan mereka, tidak bersikap keras atau membentak. Membentak sama dengan marah. Nah, serta tidak meninggalkan mereka dengan bersikap makar bodoh terhadap orang tua. Anak-anak yang menghormati, melayani, dan memuliakan kedua orang tua akan mendapat berkat berlimpah. Jadi ingat itu. Tuhan menjanjikan keselamatan, pemulihan dosa, kesukaan, pengabulan doa, panjang umur dan kebahagiaan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu. Lagu dia ini judulnya Doa Seorang Anak. Ini lagu tentang doa seorang anak. Kita mendengar lagu tadi doa seorang anak. Sekarang ibu memberi tugas, nanti sebentar masing-masing menuliskan sepucuk surat untuk kedua orang tua yang berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik mereka. Jadi materi kita sampai di sini. Ingat, sampai di rumah kita tetap menghormati Orang tua. Mari sudah kita bangkit berdiri, kita menutup kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama
Tuhan penentara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, materi kita sudah sampai di sini. Terima kasih banyak. Silakan istirahat.